Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Prabowo dari kelas IF 22G. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS basis data yang dimana yang diampu oleh Bapak Adi Rizky Pratama MKom selaku dosen mata kuliah basis data. Baik, langsung saja saya ke materi, yaitu membuat diagram IRD menggunakan aplikasi MySQL Workspace yang sudah dinormalisasikan. Kemudian data dari diagram IRD akan dimasukkan ke dalam database. Perlu diketahui, dalam membuat suatu database atau IRD ya, itu memiliki 6 fase. Nanti saya akan jelaskan setiap fasenya. Untuk yang pertama yaitu fase 1, Requirement Collection and Analysis, di mana kita menganalisis apa sih permasalahan atau studi kasus yang sedang dialami atau yang didapat. Di sini ada sebuah studi kasus, yaitu sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4-6 desa. Setiap desa dapat berisi 15-17 siswa dari berbagai program studi. Namun, setiap memilih desa, pelajar tidak dapat mengubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap siswa di akhir pelaksanaan KKN. Nah, ini adalah kasusnya. Kemudian kita langsung saja ke ini. Nah, di sini saya sudah bikin data atau database-nya mengenai KKN permasalahan yang tadi. Sebelum masuk ke tabel ini dan saya jelaskan, ini adalah termasuk fase kedua dan fase ketiga. Fase kedua yaitu perancangan konseptual, dan yang fase ketiga yaitu perancangan model. Di sini kita akan merancangnya sebelum masuk ke database. Oke, baik. Di sini saya memiliki tabel, yaitu tabel sebelum dinormalisasi, dan ini adalah tabel setelah dinormalisasi. Perlu diketahui di sini saya ada tahapan normalisasi yang tadinya sebelum dinormalisasi menjadi setelah dinormalisasi. Yang pertama, normalisasi bentuk 1, yaitu atribut data merupakan data atonik dan hanya memiliki nilai tunggal. Yang kedua, normalisasi bentuk 2. Atribut data harus dipecah berdasarkan primary key. Yang ketiga, normalisasi bentuk ketiga. Tidak diperkenankan adanya transitive dependency. Baik, sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tahapan pertama yaitu atribut data merupakan data atomik dan hanya memiliki nilai tunggal. Baik,
Di sini saya memiliki tabel nama mahasiswa, dan ini saya menemukan ada nama ganda atau double, yang yaitu Delisa Mutiara Nabila. Ini juga sama, Delisa Mutiara Nabila, yang dimana mereka itu memiliki NIM yang sama juga, kemudian kode mahasiswa yang sama, kode prodi, alamat, jenis kelamin, nama prodi juga sama. Ini tidak diperbolehkan dalam bentuk normalisasi karena ada nilai yang ganda. Dan normalisasi bentuk pertama yaitu hanya memiliki nilai tunggal. Dan di sini juga nama Syairul Anwar juga sama, memiliki data ganda, juga NIM sama, kode juga sama, kode mahasiswa. Di sini tidak diperbolehkan dalam normalisasi. Kemudian normalisasi bentuk kedua yaitu atribut data harus dipecah berdasarkan primary key. Nah, di sini saya ada tabel mahasiswa KKN di Desa Teluk Jambe Barat tahun 2023, dimana kalau kita lihat tabelnya panjang sekali dan kita harus pecah berdasarkan primary key. Nah, kita bisa lihat kode mahasiswa ini kita bisa jadikan primary key, kemudian kode prodi juga bisa primary key, kemudian kode kecamatan bisa jadi primary key, kode desa juga bisa, yang dimana kode mahasiswa ini memiliki atribut NIM, nama mahasiswa, kemudian alamat, juga jenis kelamin, sehingga tabel yang terbentuk yang baru yaitu seperti ini. Tabel mahasiswa itu memiliki atribut kode mahasiswa dan juga NIM, juga nama mahasiswa, ada jenis kelamin dan juga alamat. Kemudian untuk kode prodi, nama prodi, tahun akademik, dan nama fakultas, kita juga bisa bikin tabel baru, di mana tabelnya seperti ini. Tabel program studi, yang dimana ada atribut kode prodi yaitu primary key, nama prodi, nama fakultas, tahun akademik. Kemudian ada kode kecamatan, kita bisa jadiin primary key sama dengan nama kecamatan, dimana tabel yang terbentuk yang baru yaitu tabel kecamatan memiliki atribut kode kecamatan dan juga nama kecamatan. Kemudian ada kode desa, ini bisa jadi primary key berhubungan dengan nama desa, sehingga tabel yang terbentuk adalah nih, tabel desa, ada kode desa dan juga nama desa. Kemudian ini yang terakhir ada tabel KKN, ada alamat KKN dan juga nilai KKN dari ini. Itu adalah normalisasi bentuk kedua. Sekarang saya masuk ke tahapan normalisasi bentuk ketiga, di mana tidak diperkenankan adanya transitive dependency. Artinya dari tabel ini ya, nama mahasiswa, kita ambil nih Ilham Nur Pratama, dia
harus mempunyai kode atau primary key, yaitu dengan kode mahasiswa. Tidak boleh Ilham Nur Pratama ini mempunyai primary key yang ke kode prodi. Ini artinya transitive dependency. Jadi Ilham Nur Pratama ini harus ke primary key-nya kode mahasiswa dan tidak boleh ke kode prodi. Nah, ini bisa dilihat tabelnya. Nah, ini tabel sebelum dinormalisasi dan ini adalah tabel setelah dinormalisasi. Oke, tahapan normalisasi sudah selesai. Selanjutnya saya ke pembuatan IRD-nya. Baik, di sini saya sudah membuat diagram IRD KKN mahasiswa, di mana ketika kita sudah masuk ke sini, itu kita sudah masuk di fase 4 dan 5, di mana fase 4-nya itu ada logical design dan fase 5 ada physical design. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang fase 4 dan fase 5. Untuk fase 4 logical design yaitu pemetaan ke dalam model database dengan mempertimbangkan karakteristik yang berlaku pada implementasi database dari model data tersebut. Artinya gini, kita mempunyai tabel mahasiswa. Nah, ini ada penghubung atau relasi ya. Nah, ini adalah logical design. Kemudian bentuk lain dari logical design yaitu dari tabel mahasiswa adanya atribut, yaitu ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, prodi, alamat KKN, nama kelompok, dosen pembimbing. Nah, di sini adalah logical design-nya. Kemudian untuk physical design-nya kita bisa ambil dari sini. Contoh ya, kita ke tabel prodi, klik 2 kali. Nah, ini adalah physical design-nya, ada tabel prodi. Saya akan jelaskan. ID prodi termasuk dalam primary key atau kunci mas dengan mempunyai tipe data integer. Kemudian nama prodi memiliki tipe data varchar dengan jumlah atau panjang data 50. Kemudian ada nama fakultas memiliki tipe data varchar dengan panjang 50. Kemudian ke tabel desa, di mana ID desa ini adalah primary key, dia mempunyai tipe data integer. Kemudian ada nama desa memiliki tipe data varchar dengan panjang 70. Yang ketiga, wilayah kecamatan mempunyai tipe data varchar dengan panjang 100. Kemudian ada nama kades dengan tipe data varchar panjang 45. Kemudian ada jumlah RT
dengan tipe datanya varchar 100. Kemudian ada jumlah RW dengan tipe data varchar atau tipe data varchar dengan panjang 100. Untuk yang ini, simbol ini adalah hubungan relasinya. Kemudian ada di tabel kecamatan, mempunyai ID kecamatan, yaitu primary key kunci emas dengan tipe data integer. Kemudian ada nama kecamatan, mempunyai tipe data varchar dengan jumlah 45. Yang ketiga ada jumlah desa, itu tipe datanya integer. Kemudian tabel KKN, ID KKN ini adalah relasi yang terbentuk ketika kita sudah membuat relasinya, maka akan terbentuk tabel KKN, ID KKN. Kemudian ada di tabel KKN juga ada ini ID KKN, yaitu primary key tanda kunci emas dengan tipe data integer. Yang kedua ada jumlah mahasiswa dengan tipe data integer. Yang ketiga ada jumlah kecamatan, tipe datanya juga integer. Terus ada nilai mahasiswa, ini adalah tipe datanya integer. Kemudian ada tabel mahasiswa, yang dimana ada ID mahasiswa, yaitu primary key atau kunci emas dengan tipe data integer. Yang kedua ada NIM dengan tipe data integer. Yang ketiga ada nama mahasiswa dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Kemudian ada jenis kelamin, ini tipe datanya enum, itu memiliki dua opsi, laki-laki atau perempuan. Kemudian ada alamat, tipe datanya varchar dengan panjang 50. Kemudian ada prodi atau program studi dengan tipe data varchar 45 panjangnya. Kemudian ada alamat KKN, tipe datanya varchar dengan panjang 100. Dan ada nama kelompok, tipe datanya varchar dengan panjang 30. Terus ada dosen pembimbing, tipe datanya varchar dengan panjang data 60. Nah, untuk tabel KKN, ID KKN, kemudian tabel desa, ID desa, tabel prodi, ID prodi, ini adalah relasi yang sudah terbentuk. Nah, saya akan jelaskan mengenai diagram ini. Mahasiswa itu mengikuti itu ya program studi, di mana program studi itu mengharuskan untuk KKN, sehingga mahasiswa mengikuti ke program studi. Kemudian mahasiswa juga bisa memilih desa nih, dan itu mahasiswa ketika sudah memilih desa, dia tidak bisa memilih desa yang lainnya, hanya satu desa yang diperbolehkan. Kemudian dari tabel desa itu memiliki tabel kecamatan. Kemudian dari kecamatan, nah, menyelenggarakan yang namanya KKN. Nah, kemudian mahasiswa itu mengikuti KKN.
Nah, ini adalah fase 4 dan fase 5. Untuk fase 6-nya yaitu implementasi, di mana saya mengimplementasikan diagram IRID ke aplikasi ini, MySQL Workbench. Ini adalah mengimplementasikan suatu diagram IRD tentang KKN mahasiswa. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.